Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik semuanya. Di sini kakak coba akan membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif, ya, di mana sekarang adalah soal asli SBMPTN di tahun 2021-2022. Nah, sekarang untuk paketnya kalau bisa dibilang ya mungkin paket 10, tapi kakak tidak anggap sebagai paket 10 ya, karena ini adalah soal asli SBMPTN di tahun 2022. Nah, bagaimana bunyi soalnya? Silahkan standby terus. Yang belum subscribe di channel kakak, silahkan subscribe dulu ya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang kakak upload. Oke, langsung saja kakak bahas soalnya bagaimana bunyinya. Nah, ini adalah soal asli ya, TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, oke, bunyi soalnya begini. Oke, perbandingan berat badan 4 orang siswi adalah sebagai berikut. Ya, P 3 kg lebih berat daripada S. Q lebih ringan 6 kg dibanding R. S lebih berat 2 kg dibanding Q. Ya, jika diketahui berat S sama dengan 40 kg, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke, caranya bagaimana? Standby terus di channel saya ya, adik-adik. Oke, kita coba menjawab satu soal ini. Oke, katanya perbandingan berat badan 4 orang siswi ya, katanya P lebih 3 kg daripada S. Artinya si P ini ya bisa diketahui berarti dia S ditambah 3. S ditambah 3. Karena kan lebih 3 kilo ya daripada beratnya si S ini. Nah, sekarang kita lanjut. Q lebih ringan 6 kilo dibanding R. Artinya Q ini kan lebih ringan ya. Oke, bisa dibilang begini. Q itu yang ringan. Artinya kan harus dikurangi kan. Jadinya Q sama dengan R dikurang 6. Ya, lebih ringan 6 kilo daripada si R. S lebih berat 2 kilo dibanding Q. S lebih berat kan katanya berarti si S ini ya lebih berat 2 kilo, artinya Q ditambah dengan 2 kilo. Oke, paham ya sampai di sini adik-adik? Oke, semoga bisa dipahami. Nah, jika diketahui berat si S itu adalah 40 kilo, kalau kakak tulis ya, jadi S itu dia kan 40 ya. Oke, maka si Q ini bisa dicari kan. Nah, sekarang saya cek begini aja ya. Kalau misalnya S-nya si Q ini si S ini 40, maka Q ini harus 38 kan? Ya, ini kita berlogika saja ya. Nah, sekarang kalau misalnya S lagi-nya 40, maka si P ini berapa? 43 kan? Oke, maka si P sama dengan 43. Nah, kita cari lagi yang si R. R itu kan mana ini ya? Q sama dengan R kurang 6. Kalau bisa disubstitusikan, di mana R-nya ini udah diketahui nggak? Belum ya? Belum ya? Oke, berarti kita cari dulu dengan yang diketahui si Q itu. Kalau Q-nya 38, maka R-nya harus 44. Berarti R-nya adalah 44. Nah, untuk urutannya yang mana yang lebih besar? Ya pasti si R dulu kan, berarti R lebih besar. Oke, lebih besar. Kemudian urutannya lagi si P ya lebih besar. Kemudian si S ya lebih besar, dan terakhir si Q ya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Oke. P lebih besar R. P lebih besar R, nggak mungkin, salah ya. Nah, sekarang kedua, berat badan S. S lebih besar R. S lebih besar R, nggak mungkin ya. Harusnya kan R lebih besar, salah lagi kan. Nah, R lebih besar P. R lebih besar P. Wah, benar ini kan? Oke, benar. Nah, Q lebih besar P. Q lebih besar P kan nggak mungkin ya. Q yang paling kecil. S lebih besar P. S lebih besar P kan nggak mungkin ya. Harusnya P lebih besar S. Maka ini juga salah. Jawaban tepat adalah Charlie. Oke ya. Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Ya, jangan lupa standby terus di channel saya. Lanjut. Nomor 2. Oke, nomor 2 kali ini adik-adik mengenai aljabar ya. Wah, lumayan rumit nggak sih? Nah, ini dia kan koma-koma ini ya. Enggak lah. Setidaknya kalau kalian adik-adik belajar dasar tentang aljabar, bakalan gampang itu ya. Betul. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menjawab soal ini ya. Hasil dari 5,055 dibagi 2,022 sama dengan titik-titik. Oke, kita cek ya.
Boleh nggak ambil pembulatannya? Boleh sih sebenarnya. Itu hanya khusus soal-soal tertentu. Nah, untuk menjawab soal ini, begini dia. 5, saya tulis dulu soalnya, 0,055. Oke, kalau kakak bagi, tulis bagi begini aja ya. Kan sama sebenarnya sih. 2,022. Nah, oke, caranya begini. Kalau ada koma pembagian begini adik-adik ya, komanya mundurkan ya. Berapa banyak itu komanya harus sama. Contoh, kalau misalnya A, B dibagi dengan C di koma D, E, maka mundurkan satu koma yang ini. Berarti A, B. Yang ini menjadi C, D, E. Jadi masing-masing mundur satu digit. Nah, begitu pula kalau yang ini sama-sama mungkin 3 digit ini ya. Nah, jadinya apa? Jadinya 5055. Oke ya. Dibagi dengan 2022. Oke, sama-sama bagi 11 sih sebenarnya ya. Atau kakak keluarkan begini. 5 dalam kurung 1011 ya. Ya, dibagi ya 2 dikali 1011 juga. Oke, kan bisa coret ini kan teman-teman adik-adik ya. Nah, hasilnya 5 bagi 2. Nah, 5 bagi 2 itu kan 2,5 kan. Maka jawabannya adalah delta. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan jangan lupa standby terus di channel saya. Kita lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3, wah belum saya pindah ya. Oke, untuk nomor 3 kali ini tentang bilangan berpangkat atau bilangan kubik ini ya. Langsung saja. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3 yaitu. Nah, caranya bagaimana? Begini. Kalau misalkan ini kita uji opsi boleh juga sih. Nah, ya, jadi begini. Kalau ada A dipangkatkan 2 ya harus sama dengan A pangkat 3. Ini maknanya ya, Adik-adik. Nah, sekarang kita cek 8. 8 itu kan hanya bisa 2 pangkat 3 ya. Dia kan tidak bisa berapa pangkat 2 hasilnya 8 kan nggak ada kan. Oke, sekarang ini yang A ya. Oke, yang B sekarang saya cek lagi. Kalau dia 27 itu kan 27 hanya bisa 3 pangkat 3 kan. Kalau pangkat 2 nggak ada. Oke, sekarang yang C. C itu kan 64. Kalau 64 itu bisa 8 pangkat 2 ya. Oke, 8 pangkat 2 adalah 64. Sama bisa juga 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Maka pasti jawabannya adalah C. Ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa standby terus di channel saya. Oke, kita lanjut mungkin beberapa soal lagi. Nomor 4 ya. Oke, sekarang ada deh sekarang nomor 4. Berapa kisaran dari himpunan S? Oke, ini kisarannya himpunan S ya. Oke, 1. Median dari S adalah 12. Nah, sekarang kita uji nih, 1 nih. Kalau misalnya median dia kan nilai tengah ya. ME itu dia 12. Nah, sekarang kalau misalnya nilai tengah itu adalah 12, S-nya kita tidak tahu ada berapa ini. Ya, apakah ada 2, adakah 3, adakah 5, 4, kita nggak tahu kan. Oke, artinya 1 tidak cukup. Yang kedua, suku terkecil dari S merupakan bilangan prima terkecil. Oke. Dan suku terbesar dari S sama dengan kuadrat dari suku pertama dikali 7. Artinya si S ini ya, bilangannya adalah katanya bilangan prima terkecil yaitu 2. Oke, 2. Sama bilangan terbesar, berarti kakak tulis begini, 2, titik-titik, kita nggak tahu kan di dalamnya ya. Dan mungkin juga berapa suku ya, kita nggak tahu juga. Mungkin titik-titik begini aja ya. Dan suku paling besarnya adalah kuadrat dari suku pertama, berarti kan 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, dikali 7. Berarti himpunan S yang ini kan 2, titik-titik, kemudian 28 ya. Nah, katanya berapa kisaran dari himpunan S? Kalau misalkan di sini dicari sebenarnya bisa sih. Ya, bisa juga dicari mediannya ya. Mediannya kan 14 karena rumus mediannya ini kita gunakan 2 saja dulu ya. Oke, median itu kan nilai tengah ya. Nah, median juga
Median juga itu kan bisa kita tulis ya, U1 ditambah dengan U tengah UN baru dibagi 2. Nah, ini sih berkaitan dengan pola barisan sih. Cuman kan beda dengan beda dengan kalau himpunan ya, atau dalam bentuk seperti inilah, pokoknya beda ya, atau dalam bentuk data ya. Pasti beda ya, dan bukan ini sebenarnya sih rumus mediannya. Nah, akan tetapi kalau misalkan nilai terkecilnya adalah diketahui dan nilai terbesarnya juga adalah diketahui, maka bisa dibilang jangkauan, boleh bisa diketahui jangkauan, artinya minimal 3 suku kan. Nah, katanya kan berapa kisaran dari himpunan S? Bisa saja 3 kan. Yang pertama suku pertama, yang kedua bisa saja nilai tengahnya itu, yaitu jangkauannya, ya, atau nilai tengahnya bisa dicari jangkauan, kemudian yang 28 juga bisa. Atau boleh mungkin kita bisa gabungkan antara 1 dan 2 ya. Kalau misalnya juga digabungkan antara 1 dan 2, mungkin datanya ada 3 kan. Oke, berarti bisa dicari ini kisaran nilai S ini kalau 2 saja sebenarnya ya, tanpa melibatkan yang satu. Maka jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, Dede, kita lanjut mungkin nomor 5. Mungkin nomor 5 ini adalah nomor terakhir di pembahasan video kita kali ini ya. Jangan lupa standby terus di channel saya, Dede. Oke, nomor 5. Oke, jika P adalah bilangan habis dibagi 7. Oke, katanya P itu bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar daripada 14 dan kurang dari 28. Kalau kita tulis ini bisa saja P-nya itu adalah 21 ya. Oke, P-nya 21. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya di antara 19 dan 23. Berarti Q juga ini adalah 21 dong. Ya, maka pernyataan paling tepat adalah ya P pasti sama dengan Q. Oke, semoga bisa dipahami nah. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kakak akan lanjutkan membahas video selanjutnya. Jangan lupa standby teruslah pokoknya ya di channel saya. Ya, kakak akhiri ya. Salam sukses dan semoga lulus di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.